Pak Prabowo tidak hanya berhenti memangkas-mangkas perjalanan dinas nih, tapi juga alokasi berbagai anggaran termasuk yang ke daerah ini juga dikurangi. Lumayan ini, bukan lumayan lagi, sangat signifikan sampai lebih dari 300-an T yang berhasil dihemat ini ya. Dan ini saya kira eh, yang langsung terkena dampaknya itu adalah para birokrat, para ASN yang selama ini kita tahu kok banyak sekali mereka membuat anggaran-anggaran sebenarnya yang tidak perlu. Dan ini sekaligus juga menunjukkan kebijakan dari Pak Prabowo yang sejak awal menyatakan bahwa APBN itu harus sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan para ASN dan birokrat. Iya, pada akhirnya kita mesti masuk pada rasionalitas kebijakan. Jadi fakta pertama adalah austerity, ini polisi kebijakan penghematan. Dan kelihatannya memang dari awal Presiden Prabowo ingin mengedepankan prinsip pembelaan pada rakyat, artinya pembelaan piring-piring mak-mak, pembelaan kehidupan sosial yang makin lama makin terpapar oleh kemiskinan tuh. Jadi attacking poverty ini mengangkat apa istilahnya itu, mengentaskan kemiskinan itu jadi tema utama yang memang diajukan sejak kampanye dalam bentuk makan siang gratis misalnya. Tetapi kalau makan siang gratis bergizi ini sekedar dikumpul-kumpulkan dari berbagai ruang fiskal lembaga maupun pemotongan uang yang dikirim ke daerah, itu juga belum menjamin bahwa pemberantasan kemiskinan melalui makan siang gratis ini bisa sustainable. Jadi harus diputuskan bahwa APBN harus betul-betul menyediakan porsi tertentu untuk menjamin makan siang bergizi ini. Tapi oke, buat sementara tentu caranya adalah memangkas kebutuhan tersier atau sekunder dari kementerian dan lembaga itu. Tentu tidak mungkin memangkas bantuan sosial yang memang bagian juga dari keperluan program pengentasan kemiskinan, dan nggak mungkin juga memangkas gaji pegawai negeri kan. Jadi dua hal yang memang nggak bisa diutak-utik lagi adalah gaji pegawai negeri karena memang juga diperlukan dalam keadaan ekonomi yang memburuk, itu daya beli turun, dan bantuan sosial. Jadi semua tema Presiden Prabowo adalah tema untuk memelihara peradaban minimal kita, yaitu kesehatan dan dapur emak-emak, kan itu dasarnya tuh. Jadi itu yang kelihatannya akan jadi paradigma penuntun dari kebijakan Presiden Prabowo selanjutnya tuh. Tentu banyak yang menjerit, banyak menteri-menteri yang merasa bahwa anggarannya berkurang, tidak boleh lagi ke luar negeri, kurangi keperluan untuk membeli kendaraan, demikian juga cara untuk merawat AC di kantor harus diefisienkan. Itu hal-hal yang secara teknis akan terlihat nanti. Jadi kita mungkin lihat bagaimana pengurangan AC yang tidak diperlukan, ngapain bisa dipakai sepanjang hari. Kalau mau rapat ya pasang AC, begitu saya rapat ya udah ditutup lagi AC-nya itu. Jadi semua hal yang memungkinkan kita melihat konsistensi dari Presiden Prabowo diperlihat melalui impres kemarin itu, yaitu perintah untuk mengefisienkan dengan akibat akan dapat penghematan sebanyak kira-kira 300 triliun, dan itu pasti setara dengan kebutuhan untuk memberi makan 15 juta atau 8 juta sementara ini dari murid-murid SD kita.